Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Bersama saya Baik Rusniati Widya Iswara, ahli utama BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan menyampaikan overview agenda 4 Latsar CPNS tentang aktualisasi dan habituasi. Kami berharap sahabat Latsar sebelum masuk agenda 4 sudah memahami dan menyelesaikan tugas-tugas agenda 1, agenda 2, agenda 3. Oke? Nah, kembali lagi dasar hukum untuk pelaksanaan Latsar tentu mengacu kepada keputusan Kepala LAN nomor 581/K1/PDP 07/2024 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Dan yang kedua, berpedoman kepada keputusan Kepala LAN nomor 580/K1/PDP/2024 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS dan tentu mengacu kepada modul pelatihan dasar dan habituasi LAN 2024. Nah, sahabat Latsar, dalam pembelajaran agenda 4 kalian akan diberikan ruang lingkup bahasan yang meliputi 9 poin, mulai dari ringkasan materi, kemudian struktur mata pelatihan, pengalaman belajar, media pembelajaran, teknik penyusunan rancangan aktualisasi, evaluasi seminar rancangan, teknis penyusunan laporan aktualisasi, evaluasi aktualisasi, dan lain-lain yang terkait dengan agenda habituasi. Nah, berkaitan dengan ringkasan materi pelatihan agenda habituasi, deskripsi singkatnya adalah agenda pembelajaran ini diberikan kepada para peserta untuk dapat melakukan proses aktualisasi substansi materi pelatihan agenda 2 dan 3 di tempat kerja melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperoleh melalui berbagai macam pelatihan yang dipelajari. Agenda habituasi sendiri dilaksanakan melalui mata pelatihan aktualisasi. Sahabat Latsar, untuk materi pelatihan aktualisasi diberikan untuk membekali peserta dengan kegiatan pembelajaran mulai dari konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi. Nah, hasil belajar yang diharapkan dalam agenda 4 ini, setelah peserta mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi. Oleh karena itu, indikator hasil belajar yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan konsep dasar aktualisasi, menjelaskan pembelajaran aktualisasi, menyusun rancangan aktualisasi, mempresentasikan rancangan aktualisasi, menjelaskan konsep pelaksanaan dan pelaporan habituasi, melaksanakan aktualisasi di tempat kerja, menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi, menyiapkan rancangan presentasi laporan aktualisasi, dan yang terakhir tentu harus dapat mempresentasikan laporan aktualisasi. Materi pokok terkait dengan pembelajaran ini meliputi beberapa poin. Yang pertama, konsep aktualisasi, pembelajaran aktualisasi, pembimbingan rancangan aktualisasi, evaluasi rancangan aktualisasi, pembekalan habituasi, aktualisasi di tempat kerja, laporan aktualisasi, pembimbingan
pra-evaluasi aktualisasi, dan yang terakhir evaluasi aktualisasi. Nah, berkaitan dengan struktur mata pelatihan agenda 4 ini ada 3 pola. Yang pertama klasikal, yang kedua blended learning, yang ketiga distance learning. Hal ini telah kalian dapatkan pada saat mengikuti materi-materi sebelumnya. Nah, yang terpenting sekarang, sahabat Latsar, bagaimana teknis penyusunan rancangan aktualisasi akan kalian dapatkan dalam overview agenda ini. Proses alur pikir untuk penyusunan rancangan aktualisasi Latsar CPNS, kalian akan dibimbing oleh coach yang tentu kalian nanti diharapkan mampu untuk mengidentifikasikan isu, mendeskripsikan isu, kemudian mampu melahirkan satu core isu yang pada akhirnya kalian harus dapat melahirkan gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif ini harus kalian kaitkan dengan materi yang telah kalian dapatkan pada agenda 3. Di mana dalam materi agenda 3 itu kalian harus memahami apa itu Smart ASN. Dan selanjutnya, ketika gagasan kreatif telah kalian hasilkan, kalian harus mampu menyusun rencana aktualisasi berupa rencana kegiatan. Nah, untuk rencana kegiatan ini, kalian harus mampu mengkaitkan dengan agenda 2, Latsar CPNS. Apa itu agenda 2? Tentu berkaitan dengan core value berakhlak. Nah, kesemuanya ini kalian tetap akan dibimbing oleh coach. Sehingga pada akhirnya kalian melahirkan sebuah rancangan aktualisasi. Nah, setelah konsep rancangan aktualisasi kalian hasilkan, kalian akan diharapkan mampu mengimplementasikan di tempat kerja kalian selama kurun waktu 30 sampai 40 hari. Itulah yang disebut dengan nama habituasi atau pembiasaan diri. Pembiasaan diri ini seperti apa? Tentu kalian harus dapat mengimplementasikan core value berakhlak sesuai dengan rancangan kegiatan yang telah kalian susun dan telah kalian konsultasikan bersama coach, dan tentunya mendapat persetujuan pula dari mentor kalian. Nah, selanjutnya pada saat kalian habituasi di tempat kerja selama lebih kurang 30 sampai 40 hari, kalian diharapkan sudah melahirkan sebuah laporan aktualisasi yang nantinya kalian akan kembali bertemu dengan para widya suara untuk mempresentasikan dalam sebuah seminar aktualisasi. Namun sebelumnya kalian didahului untuk melakukan seminar rancangan aktualisasi. Adapun sistematika rancangan aktualisasi terdiri dari 2 bab yang berisi tentang bab 1, profil organisasi dan tugas peserta, yang berisi gambaran umum organisasi yang meliputi beberapa poin, mulai dari dasar hukum organisasi, tugas fungsi organisasi, susunan atau struktur organisasi dan tata kerja, visi dan misi organisasi, tujuan organisasi, dan nilai-nilai budaya organisasi. Poin B, tentu kalian harus menetapkan tupoksi jabatan peserta. Dan yang poin C, role model. Nah, kemudian bab 2, rancangan aktualisasi dan habituasi berisi beberapa poin yang mulai dari identifikasi dan deskripsi isu, kemudian analisis isu, analisis penyebab isu, dampak bila isu tidak diselesaikan, gagasan pemecahan isu, rancangan aktualisasi dan habituasi, dan jadwal rancangan aktualisasi yang akan kalian terapkan pada masa habituasi atau pembiasaan diri. Nah, kemudian sahabat Latsar, setelah kita menyelesaikan rancangan aktualisasi, pada saat implementasi di tempat kerja masing-masing,
kalian melahirkan sebuah laporan aktualisasi. Nah, untuk laporan aktualisasi memiliki sistematika yang berbeda dengan rancangan aktualisasi. Kalau rancangan aktualisasi ada 2 bab saja, kalau untuk laporan aktualisasi ada 4 bab. Mulai dari gambaran umum organisasi, kemudian bab 2 rancangan aktualisasi dan habituasi, bab 3 pelaksanaan aktualisasi, bab 4 simpulan. Dan tentu harus dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran. Nah, untuk indikator penilaian evaluasi baik rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi, ada beberapa komponen yang kalian harus dapat penuhi. Tidak hanya pada hasil akhir laporan, tetapi seluruh proses juga akan mendapatkan bagian daripada penilaian. Ketika rancangan aktualisasi, indikator penilaian meliputi beberapa indikator, mulai dari ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3, bobotnya 5%. Gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan memiliki bobot 3%. Selanjutnya, tahapan rencana kegiatan aktualisasi 5%, relevansi kegiatan dikaitkan dengan agenda 2 itu 5%, dan teknik komunikasi 2%. Nah, untuk laporan pelaksanaan aktualisasi memiliki 3 indikator penilaian. Yang pertama, capaian pelaksanaan kegiatan itu 5% bobotnya. Kualitas dan kemanfaatan aktualisasi 20%, serta teknik komunikasi 5%. Sehingga semua ini dikompilasi menjadikan sebuah kualifikasi penilaian yang terdiri dari kalian akan dinilai sangat memuaskan ketika memenuhi skor 90,01 sampai dengan 100. Kalian akan mendapatkan kualifikasi memuaskan ketika skornya 80,01 sampai 90 dan cukup memuaskan ketika skornya 70,01 sampai 80 dan kurang memuaskan memiliki skor 60,01 sampai 70. Dan ketika tidak memenuhi kualifikasi, skor itu sama dengan 60. Saya kira sahabat Latsar, itu isi daripada agenda 4 Latsar CPNS. Kami berharap sahabat Latsar tetap semangat di agenda 4 ini untuk menyusun rancangan dan laporan aktualisasi. Saya kira itu saja isi daripada overview agenda 4 aktualisasi dan habituasi Latsar CPNS. Sekian dari saya, Baik Rusniati, Widya Iswara, Ahli Utama BPSDMD Provinsi NTB. Salam sehat dan jangan lupa bahagia.